Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Mari saudara yang mau sungguh-sungguh melakukan firman kata-Nya, Yesus, kami mau menjadi pemandu firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Bapa. Kami masih boleh menginjakkan kaki di tahun 2020. Kami tahu tangan Tuhanlah yang menyertai kami. Jika Engkau sudah menyertai kami sampai di awal tahun ini, kami tahu dan percaya Tuhan menyertai kami sampai pada akhir zaman nanti. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami Bapa. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini hanya satu kerinduan kami. Kami rindu mengerti isi hati dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena ketika kami hidup berkenan kepada Tuhan, maka kami akan menerima setiap janji firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka hati bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Adalah sebuah anugerah jika kita masih bisa ada hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga hidup kita baik-baik kalau kita masih bisa ada di awal tahun ini. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak Gembala betapa luar biasa janji Tuhan. Ya, kita tadi sudah baca, kita akan dibawa ke satu sungai yang ada mata air yang tidak akan pernah berhenti. Tapi saya juga menangkap tadi Bapak Gembala berkata, kita tidak akan pernah bisa menikmati semua itu kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Amin saudara. Ya, saya berdoa supaya jemaat di tempat ini akan semakin melihat tahun 2020 akan banyak kesaksian bahwa Tuhan menyertai. Nah, kita akan masuk ya dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan dari gembala kita, dari gembala senior kita adalah tahun dimensi yang baru. Berapa banyak yang mau masuk dalam dimensi yang baru? Harus ada persiapan yang kita lakukan untuk kita bisa masuk dalam dimensi yang baru, menerima semua janji yang tadi sudah dibacakan. Saudara, dimensinya Tuhan berbeda dengan dimensi manusia. Amin. Kalau kita mau memasuki dimensi Tuhan, ya, maka kita harus tahu ya apa ukuran, apa standar, apa syarat untuk bisa kita masuk dalam dimensi Tuhan. Bagaimana kita bisa menyatu dalam dimensi Tuhan? Saudara pernah ya kalau putar radio, saudara pernah putar radio yang zaman dulu itu yang masih ada putarannya. Itu kalau nggak match, nggak ketemu frekuensinya, nggak enak kan kita dengernya kan. Ya ada suara orang tapi gitu ya. Lalu kita cari frekuensinya. Ketika sudah match, ketemu sama frekuensinya, baru bisa suaranya jelas, baru kita bisa dengar. Kayak itu tuh kalau mau masuk dimensinya Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar janji Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati semua berkat yang baru yang Tuhan sediakan, maka kita harus match sama frekuensinya Tuhan. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini pengen menikmati berkat Tuhan, tapi nggak mau tahu, nggak mau hidup, dan tidak pernah mau tahu apa sih yang Tuhan mau dari hidupku ini. Amin. Sehingga kita cuma jadi orang Kristen yang bodoh, yang ditertawakan iblis malah. Kita pikir, oh yes, tahun ini tahun dimensi yang baru, berkat yang baru, ya anugerah yang baru. Kita pengen semua yang baru, tapi kita masih tetap bertahan dengan cara-cara yang lama. Maka kita gak akan pernah bisa menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Beberapa hari ini saya saudara orang-orang pada konseling, ya enak banget saudara. Karena memang saya kasih nomor HP saya di YouTube saya, jadi banyak yang konseling.
Semua masuk gini, Bu, bagaimana sih biar saya bisa tahu rencana dan kehendak Tuhan? Ada yang ngomong, saya usaha bolak-balik Bu, gagal terus, bisnis gagal terus, bisnis gagal terus. Bagaimana supaya saya tahu itu bisnis dari Tuhan atau bukan? Bagaimana bisa saya dapat untung? Saya bilang, bertanya seperti itu, saya hanya menjawab nomor satu, bangun hubungan yang intim dulu dengan Tuhan. Orang Kristen itu maunya instan. Bu, saya pengen tahu dong bagaimana usaha saya biar diberkati Tuhan, Bu. Ya, saya bilang kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan yang harus dibangun. Bukan hanya ketika Anda pengen tahu rencana Tuhan atas bisnis Anda. Bukan hanya ketika Anda meminta supaya Tuhan memberkati toko Anda, enggak. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini suka main judi sama Tuhan. Kita klaim janji Tuhan lalu hidup kita seenaknya. Lalu kita minta Tuhan memberkati, nggak bisa. Saya bilang hubungan dengan Tuhan, kepekaan terhadap jalan Tuhan bisa kita dapatkan waktu kita membangun hubungan yang intim. Amin. Karena janji Tuhan itu bukan hanya datang untuk para pendeta hamba Tuhan. Enggak. Janji Tuhan diberi bagi orang yang hidup takut akan Tuhan dan mau bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Yang pertama yang harus kita sadari adalah begini saudara. Tuhan punya ukuran dan standar. Dan standar dan ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran kita. Yang kedua yang harus kita sadari adalah ukuran dan standar Tuhan itu tidak pernah bisa ditawar. Kalau Tuhan berkata kita harus hidup kudus, maka kita harus berusaha hidup kudus. Katakan amin. Kuduslah kamu karena aku kudus, sebab tanpa kekudusan orang tidak akan melihat Tuhan. Loh tapi saya ke gereja loh setiap hari Minggu. Loh tapi saya melayani Tuhan loh. Saya worship leader loh, saya pemusik loh, saya pengkhotbah loh. Kalau engkau tidak mencapai standar Tuhan, maka maaf. Engkau gak pernah bisa lihat Tuhan. Apalagi mendengarkan suaranya. Apalagi merasakan tuntunannya. Saudara jujur ya, tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun yang berat bagi orang yang hidup di luar Tuhan. Tapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, engkau akan menikmati janji Tuhan. Ya, saudara kita mendengar berita-berita hari-hari ini. Iran memanas. Ya, pemimpin militernya dibunuh sama Donald Trump. Terjadi pergolakan politik yang hebat hari-hari ini. Lalu saya baca berita terakhir kemarin, Iran bersatu dengan beberapa negara yang kuat, Soviet dan juga Cina. Sekarang mereka latihan militer bareng. Kita tahu ini negara-negara yang punya nuklir. Ya, berita CNN menyatakan berharap supaya perang dunia 3 belum terjadi. Tapi kalau memang sudah saatnya, saudara bisa bayangkan semua negara-negara ini yang punya nuklir, lalu akan semua tekan tombol nuklirnya, saudara bersiap-siaplah. Maka negara-negara yang juga tidak ikut berperang akan mengalami imbasnya. Kita bukan cuma takut kepada bencana, kita bukan cuma takut kepada teroris, enggak, perang dunia akan membawa kesusahan dan dampak kematian, bahkan krisis ekonomi yang bisa mematikan umat manusia yang ada di dunia ini. Loh kita perlu berdoa, ya. Belum lagi kemarin Pulau Natuna diklaim oleh China menjadi punyanya mereka. Lalu ini Indonesia bagaimana harus menanganinya? Sebagian ngomong perang, kita mau perang sama China. Semua ciptaan di dunia ini nomor 1 adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua semua made in China. Ya, tidak bisa dipungkiri sekarang China menjadi negara yang kuat saudara. Ini perang-perang dan perang di depan mata. Bukan cuma bencana, bukan cuma teroris yang kita takuti. Sekarang Jakarta terendam begitu hebat. Rumah-rumah artis, rumah-rumah mewah. Ya teman-teman saya tuh. Ya tidak ada gunanya saudara. Apapun harta dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang kita andalkan itu ternyata tidak ada apa-apanya waktu hari Tuhan akan dinyatakan. Saya bikin artikel di Facebook, saya bikin artikel di Instagram, bersiaplah kita akan masuk dalam akhir zaman. Ada orang yang bilang, Bu berdoa dong biar itu tidak terjadi. Nggak bisa didoakan, itu harus terjadi.
Lah terus kenapa kita disuruh berdoa? Kalau itu semua harus terjadi. Berdoa supaya engkau kuat menghadapi semua penderitaan zaman yang akan segera datang. Kalau Yesus berkata itu harus terjadi, maka itu harus terjadi. Tapi biar kita punya iman yang kuat. Amin. Kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, nggak bisa saudara, kita tidak bisa memungkiri. Alkitab berkata bahwa akan datang masa yang sukar. Semakin bumi ini tua, semakin sukar hidup manusia di bumi. Tapi orang yang berpegang pada janji Tuhan, orang yang hidup melekat dengan Tuhan akan diberikan kekuatan. Ya, saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini tugas saya untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh jemaat dimanapun. Anda suka atau tidak, Anda mau atau tidak, kita harus bersiap. Amin. Mari jangan tidur, mari bangkit imanmu. Ya, kenapa? Standarnya Tuhan tidak bisa ditawar. Kalau dia berkata engkau harus kudus, maka engkau harus kudus. Mari kita berhenti bermain-main dengan kekristenan. Mari kita berhenti bermain gereja-gerejaan. Mari kita berhenti bermain dengan iman kita. Bangun dari tidur. Berjalan di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Amin saudara. Apalagi yang masih main-main dengan dosa. Tadi Bapak Gembala sudah mengingatkan. Orang yang masih hidup dalam dosa tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Mari bertobat. Yang tahun lalu masih suka selingkuh-selingkuh. Tidak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Nanti kalau saudara angkat tangan kita baptis ulang. Kita rendam agak lama 15 menit. Nanti buka mata sudah di rumah Bapa di sorga. Ya, bertobat. Ya, sudah waktunya bertobat. Jangan main-main lagi dengan dosa. Istrimu nggak lihat apa yang kau lakukan di luar sana. Mungkin suamimu nggak lihat, tapi Tuhan Maha melihat. Anak-anak muda yang masih suka main-main dengan dosa, bertobat. Semua hal yang tidak berkenan hari-hari ini, kita berkata Tuhan aku mau buang. Kenapa? Karena aku akan mencapai standarnya Tuhan. Standar Tuhan yang pertama catat, itu beda dengan standar manusia. Yang kedua, standar Tuhan tidak bisa ditawar. Apapun keadaan kita nggak bisa ditawar. Kalau dia berkata kudus, harus kudus. Amin. Yesus berkata saudara di dalam Injil Matius ya pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan terbalik. Orang sekarang cari Tuhan supaya usahanya diberkati. Orang sekarang ke gereja supaya tokonya laris. Ya, enggak, Anda sedang terbalik. Cari Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, barulah semuanya ditambahkan kepadamu. Itu cuma bonus yang kita nggak perlu cari. Yang harus kita cari adalah Tuhan dan kebenarannya. Yang harus kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang Tuhan mau? Hari-hari ini terlalu banyak orang Kristen yang cari gampang. Suka merubah-rubah firman Tuhan untuk kepentingannya. Bu, ya saya mau tanya Bu, orang Kristen boleh bercerai enggak? Saya jawab enggak boleh. Masa enggak boleh Bu? Saya sudah menderita loh sama suami saya. 6 tahun ini dia pacaran, dia selingkuh sama perempuan lain. Masa saya harus bertahan? Bertahan Bu, doakan supaya suamimu itu bisa dimenangkan. Saya kasih ayatnya, firman Tuhan berkata, ya, hai istri, jika ada suamimu yang tidak taat kepada firman, masih hidup dalam dosa, maka engkau istri yang sudah mengenal Tuhan, berdoa buat suamimu dan tanpa perkataan menangkanlah suamimu itu hanya dengan perbuatan. Supaya dia melihat betapa suci dan salehnya istrinya itu, lalu dia bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istrinya ngomong, nggak ada cara lain Bu? Nggak ada. Emang ibu mau cara apa? Saya mau pisah aja, saya mau bercerai. Kenapa ibu pengen bercerai? Alkitab bilang nggak boleh. Ya masa nggak boleh? Tuhan juga mengertilah keadaan saya. Nggak boleh Bu. Kok Ahok boleh? Ya, orang Kristen, ya saya bilang ibu mau ikut standarnya Tuhan atau mau ikut standar manusia? Kalau pengen berkenan sama Tuhan, mari, nggak bisa ditawar.
Makanya yang muda-muda ini yang belum menikah, buka mata lebar-lebar sebelum menikah. Cari yang takut akan Tuhan. Lebih baik lama menikah daripada terburu-buru lalu bercerai di tengah jalan. Bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Jangan dirubah-rubah. Standar Tuhan itu A tetap A. Apapun keadaan kita tidak boleh dirubah. Kemarin di penghujung tahun 2019 ada orang telepon saya, Bu, saya pengen mati. Ibu doakan biar saya mati. Kenapa pengen mati? Saya kena kanker stadium akhir, Bu. Dan sudah menyebar sampai ke seluruh tulang-tulang saya. Dan setiap malam saya tidak bisa tidur, hanya merintih kesakitan di tempat tidur. Kenapa Tuhan mengizinkan saya seperti ini, Bu? Saya pengen mati. Saudara, kalau engkau masih bisa duduk di sini dengan keadaan yang baik, bersyukurlah dan hargai hidupmu. Karena ada banyak orang di luar sana yang bahkan berdoa minta mati. Gak bisa mati. Saya cuma bilang, sabar ya Bu ya. Saya sabar apa lagi Bu Debbie? Saya sudah sabar berhari-hari bermalam-malam gak bisa tidur. Saudara, kita aja rasakan bisul. Orang yang pernah mengalami bisul satu sakitnya atau sakit gigi aja. Nggak usah bicara kanker yang menggerogoti tulang, nggak usah. Sakit gigi semalaman. Itu siksanya kayak apa saudara? Ya, dia bilang sama saya gini, Bu, saya baru mengerti Alkitab berkata, orang yang sudah menderita penderitaan badani, itu sudah berhenti berbuat dosa. Ibu tahu dalam kesakitan, jangankan mikirin dosa Bu. Ada orang yang sakit gigi, lagi sakit gigi gini, aduh enak bersinah ini. Ada saudara, orang kalau sakit gigi yang dipikir apa? Cari obat biar berhenti sakitnya, benar nggak? Jangankan mau berdosa, makan aja sudah nggak ada selera. Benar nggak? Kalau orang menderita penderitaan badan itu begitu. Itu baru sakit gigi. Ini yang cancer dan sudah menyebar sampai ke tulang. Aduh saudara bisa bayangkan, saya cuma bisa meneteskan air mata bersama dengan dia. Saya bilang sabar ya, kenapa Tuhan gak kasih saya mati aja? Sudah dikasih obat anti sakit sama dokter, sampai morfin, sudah tidak mempan. Sakit itu menggerogoti tubuhnya dan seluruh tulang-tulangnya. Saya bilang tetap bersyukur. Berat Ibu, iya, tapi standar Tuhan tidak bisa dirubah. Jangan turunkan standarnya Tuhan. Jangan mengutuki Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Percaya kalau Tuhan yang sudah berfirman, maka engkau akan diberikan kemampuan. Ketika engkau sudah mengalami sakit yang seperti ini, saya bilang ingat ketika Yesus disiksa. Dia juga mengalami sakit yang teramat sangat. Ketika dagingnya dicambuk lalu ditarik daging sebagian saudara tercabut dari tubuhnya. Itu sakit yang begitu hebat. Kamu menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan engkau juga pernah mengalami apa yang aku alami. Supaya apa saya bilang? Supaya kamu jangan menghujat Tuhan. Bahkan sampai di akhir hidupmu tetap bilang Tuhan engkau baik. Engkau baik, engkau baik. Bahkan apapun yang engkau alami hari ini, tetaplah bersyukur. Saya bilang kenapa? Itu standar Tuhan yang harus kita hidupi. Apapun, tapi kenapa Tuhan jahat Ibu? Jangan berkata seperti itu saya bilang. Justru sekarang kamu harus menyatakan imanmu. Bahwa kamu bisa menang. Menghadapi semua pencobaan yang engkau sedang izinkan terjadi. Siapa yang mau saudara menghadapi semua yang seperti itu? Gak ada orang yang mau. Manusia semua pengennya menikmati yang baik. Benar atau benar? Kita semua pengen usaha diberkati. Kita semua pengen kita sehat terus. Kita semua pengen kita menikmati semua yang baik. Tapi ada satu hal yang saya mau bilang saudara. Kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Ada sebagian orang berkata, loh kenapa kita harus berdoa Bu? Kalau memang yang tidak baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Lah kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa
Supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan supaya kita bisa tetap hidup di dalam standarnya Tuhan. Makanya saya bilang, berada di dalam dimensi yang baru bersama Tuhan tidak seenak waktu saudara ngomong. Enggak seenak ketika worship leader berkata, saudara tahun 2020 kita akan masuk dimensi yang baru. Terus semua tepuk tangan, amin, amin. Yang saudara bayangkan apa? Berkat? Apa yang sedang ada dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang masuk dalam dimensi yang baru? Dalam dimensinya Tuhan. Ingat, kita harus memenuhi standar Tuhan. Kita harus memenuhi ukurannya Tuhan. Dan itu gak enak buat daging. Ada penyangkalan diri. Ada air mata yang tertumpah untuk tetap hidup dalam standar Tuhan. Dan itu gak gampang. Perlu hidup yang melekat dan intim dengan Tuhan. Perlu duduk di bawah kaki Tuhan, memohon anugerahnya dan berkata, jangan lepaskan tanganku Tuhan. Pegang hidupku Tuhan, jangan lepaskan sedetik pun. Karena kita gak akan pernah mampu melewatinya seorang diri. Kita butuh anugerah Tuhan. Mengikut Tuhan berbicara tentang menyalibkan daging. Mengikut Tuhan berbicara tentang mematikan kehendak diri kita sendiri. Dan belajar masuk dalam dimensinya Tuhan. Saya mau bilang, kalau hari ini masih ada di antara saudara yang masih mau hidup dalam kepahitan. Yang masih bertahan tidak mau mengampuni. Saudara, engkau harus bertobat. Lepaskan itu. Sebelum semuanya terlambat. Engkau harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Ada banyak orang bertanya dan berdoa minta sama saya, Bu Debbie, kenapa? Doakan saya Bu, saya mau lepas dari kepahitan. Tidak bisa saya doakan. Jangan minta doa kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Bertindak sekarang. Karena melepaskan pengampunan itu bukan soal doa dari pendeta. Pendeta mau tumpang kaki Anda pun gak bisa kalau dari hatimu. Engkau tidak bisa memenangkan dirimu sendiri, gak bisa. Tidak ada pendeta yang sakti yang bisa membuat Anda lepas dari kepahitan, gak ada. Untuk bisa melakukan standar Tuhan, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu standar Tuhan saudara. Amin. Lepaskan pengampunan, berkati orang yang menganiaya kamu, itu standar Tuhan. Anda gak bisa minta sama pendeta, doakan saya Bu supaya saya bisa mengampuni. Saya bilang percuma, saya tidak akan berdoa buat kamu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Sekarang kamu harus memacu dirimu. Matikan dagingmu. Lupakan semua yang pahit itu dan berkata, Tuhan aku mau mencapai standarmu Tuhan. Hari ini aku putuskan, aku lepaskan pengampunan. Dia bilang, tapi saya gak bisa Bu. Perkatakan dari mulutmu bahwa engkau bisa. Waktu engkau mulai memperkatakan, aku mau Tuhan melepaskan pengampunan. Aku mau hidupi standarmu Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memampukan. Asal engkau mulai declare dari mulutmu. Jangan bilang gak bisa. Yang bilang gak bisa itu setan. Ya, tapi ketika Tuhan bersama dengan engkau dan engkau berkata, aku mau. Maka Tuhan yang akan memampukan. Yang kedua, standar Tuhan itu gak bisa dirubah saudara. Ya, jadi apapun keadaan kita hari ini. Mari jangan bikin ayat sendiri, amin. Oh Tuhan tahu kok betapa pahit, makanya saya belum bisa mengampuni. Tuhan tahu. Tapi dia punya standar yang harus kita capai. Dan seberat apapun itu, duduk di kaki Tuhan hari ini dan bilang, Tuhan aku mau melakukan. Ya, yang berikutnya saudara. Ya, jadi apapun keadaan kita, Tuhan gak akan merubah standar itu. Ya, dia tetap punya standar yang harus kita capai. Jangan berjalan menurut ukuran kita sendiri di tahun ini kalau engkau mau masuk dimensinya Tuhan. Jangan berjalan dengan akalmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kenapa? Perhitungan manusia bisa meleset. Saya akhir tahun kemarin melayani beberapa orang pengusaha. Yang akhirnya saudara jatuh, benar-benar jatuh terpeleset. Bukan 1-2 miliar, ratusan miliar karena perhitungan yang salah. Dan sekarang mereka harus menghadapi sesuatu yang begitu berat. Dan mereka baru menyadari, iya Bu,
Saya tidak menyertakan Tuhan dalam mengambil keputusan. Istrinya bilang sama saya sudah menasehati Bu, tapi dia gak mau dengar. Dia bilang, kamu istri diam aja, pokoknya tunggu nurut apa yang saya putuskan. Begitu ambil keputusan, kalau 1-2 miliar masih oke, ratusan miliar. Hidup ini sawang sinawang ya saudara. Kalau kita gak berhati-hati dengan Tuhan, maka kita bisa terpeleset. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Mulai merendahkan diri di kaki Tuhan. Keputusan apapun yang akan engkau ambil, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Para pengusaha-pengusaha, engkau tidak bisa berjalan dengan hikmatmu sendiri. Kenapa? Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang licin. Banyak orang yang berjatuhan. Tapi saya bilang sama mereka yang mengalami itu, Pak, Bu, jangan takut. Ketika proses ini terjadi, ini artinya Tuhan sedang memurnikan kalian. Tetap melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ya, tetap lihat, saudara, hidup ini ketika kita berpikir dengan kekuatan kita, dengan akal kita pikir dengan perhitungan kita yang seperti ini, kita bisa menikmati keuntungan yang besar. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Apa sih arti hidup ini? Alkitab berkata, kalau engkau hari ini masih bisa makan, untuk hari ini, doa Bapa kami berkata, bersyukurlah. Kenapa? Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita retret di Puncak saudara, di Bogor. Pinjam sewa satu villa. Villanya mewah, bagus ya. Saya tanya sama penjaga villanya, Pak, yang punya villa di mana? Di Jakarta. Sering datang ke villa ini, hampir gak pernah Bu, sejak dia beli villa ini. Oh, jadi yang tinggal di sini siapa? Saya dan keluarga saya. Anaknya penjaga villa tiap hari berenang di kolam renang. Si penjaga villa duduk di samping kolam minum kopi. Sambil bersantai di kursi santai. Istrinya di dapur goreng pisang. Nanti kalau pisangnya udah matang dia bawa ke samping kolam. Anaknya sambil berenang naik sesekali ambil pisang goreng. Bercanda satu keluarga lalu dia renang lagi. Penjaga villa itu membenahi semua kerusakan, tinggal SMS yang punya villa. Kemarin perbaiki plafon, perbaiki ini rusak, ini itu rusak, biayanya segini. Yang nanggung yang punya villa. Yang menikmati penjaga villa. Lalu dia masih dapat gaji tiap bulan dari yang punya villa. Saya mau tanya sama saudara, sesungguhnya yang menikmati arti hidup itu yang punya villa atau penjaga villa? Jadi saudara mau jadi penjaga villa? Yang punya villa mungkin di Jakarta lagi cekot-cekot mikirin bayar cicilan. Bener gak? Yang jaga villa gak pernah mikir bayar cicilan. Yang dia tahu anaknya tiap hari berenang. Dia minum kopi sambil melihat tanaman pisang yang sudah mulai berbuah di samping villa. Inilah hidup. Apa arti hidup buat saudara? Jangan habiskan terlalu banyak waktumu untuk mencari sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Dan engkau melupakan hubungan-hubungan bersama dengan keluarga. Orang yang kena cancer yang saya layani itu dia bilang, Ibu, dia belum menikah loh, umur 40 tahun. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang tanpa hubungan. Saya punya ayah, saya punya ibu, saya punya kakak, saudara kandung. Tapi kami hidup di satu rumah tanpa hubungan. Di rumah ini tidak ada saling tegur, tidak ada nasihat, tidak ada kata-kata, tidak ada teguran. Kami hidup seperti zombie. Satu kerja semua, sibuk dengan urusannya masing-masing. Sekarang ibu tahu yang menyatukan kami apa? Penyakit. Bapaknya duduk di kursi roda. Ibunya berjalan dengan tongkat. Dan dia terbaring kena kanker.
4 orang saudaranya semua kena narkoba. Apa arti hidup ini, saudara? Setelah kami semua kena penyakit yang seperti ini, Bu, baru kami bisa bersama. Baru kami mengerti arti sebuah hubungan itu apa. Tapi sudah terlambat. Tapi puji Tuhan setidaknya masih mengerti. Masih tahu. Makanya saya bilang dari gambaran yang punya villa dan penjaga villa. Biar membuat kita merenung. Seringkali kita jadi tidak bisa menghargai anugerah-anugerah yang bagi kita itu kecil seringkali. Tetapi ternyata itu anugerah besar yang Tuhan berikan buat kita. Contoh apa? Keluarga. Itu orang terdekat. Tapi seringkali manusia, saudara. Hidup gak tahu apa yang dicari. Gak tahu apa yang diburu. Kehilangan hubungan selama mereka. Anaknya kecil, dari kecil udah dilesin. Sekolah pulang les matematika, les Inggris, les IPA, les ini. Tidak pernah bareng mamanya. Tapi saya belum pernah dengar ada yang lesin Alkitab. Belum ada. Nanti ketika dia beranjak remaja, waktunya habis untuk dia gak pernah ketemu mama dari kecil. Yang jaga suster lagi. Waktu dia mulai remaja, dia lulus sekolah, dikirim ke luar negeri. Kemarin di Solo ada satu kisah bunuh diri. Dari seorang anak, saudara. Umur 19 sampai 20. Alasannya sih yang saya dengar, ini temennya kakak saya, punya anak. Karena skripsinya ditolak berkali-kali sama dosennya. Cantik anaknya, dia gantung diri, saudara. Hubungan yang rusak dalam rumah tangga, dalam keluarga, akan membuat kita kehilangan segala-galanya termasuk nyawa. Apa yang didapat? Saudara, mari kita melihat hidup ini dengan cara pandangnya Tuhan. Syukuri apa yang hari ini sedang Anda nikmati. Jangan terus bandingkan diri Anda dengan orang lain. Sampai engkau bikin standar sendiri. Yang ternyata itu bukan standarnya Tuhan. Dan engkau seringkali tidak sadar bahwa engkau sedang berjalan ke arah yang salah. Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Kita baca satu ayat. Mari kita buka bersama Kolose 3. Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu perkara yang dimana duduk di sebelah, ayat 2, pikirkanlah bukan yang 3, sebab di dalam 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam. Bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi Tuhan? Ayat ini berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mau tanya saudara, setiap hari yang lebih banyak kita pikirkan perkara atas atau bawah? Yang lebih banyak kita pikirin perkara sorga atau perkara bumi? Bumi. Padahal kita tahu bersama satu saat nanti kita akan tinggalkan bumi ini. Gak usah tunggu kiamat, kelamaan. Yang namanya mati bisa datang kapan saja. Mungkin besok, mungkin nanti malam, gak ada yang tahu. Jangan selama engkau hidup di dunia ini hanya sibuk menimbun harta, mencari sesuatu yang bukan standarnya Tuhan dalam hidup kita. Itu bonus yang akan Tuhan tambahkan. Nomor 1 di hidup ini, hiduplah takut akan Tuhan.
Cari perkara yang di atas di mana Kristus duduk. Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Yang di bumi kita cuma cari hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Mari pikirkan perkara yang di atas. Persiapkan hidupmu satu saat nanti. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau engkau hanya sibuk mencari sesuatu yang sifatnya sementara. Kita nggak tahu kalau nanti malam kita dipanggil Tuhan. Untuk apa semua yang sudah kita timbun di dunia ini? Sudahkah hidup kita bermanfaat bagi sesama kita? Sudahkah hidup kita ini memuliakan Tuhan? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Untuk bisa masuk dalam dimensinya Tuhan. Saudara, tidak ada cara lain. Mari kita mulai pikirkan tentang Tuhan. Mari kita mulai pikirkan perkara yang ada di atas. Mari kita pikirkan bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan. Bagaimana rumah tangga pernikahan kita berkenan pada Tuhan. Kalau tahun lalu saudara banyak berantemnya, biar tahun ini saudara banyak gandeng tangannya, amin. Dengan anak-anak, dengan suami. Ayo raih kebahagiaan itu. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak jauh. Dia berada sangat dekat di dalam hati kita ketika ada Tuhan dalam hidupmu. Bukan karena uang yang banyak, bukan. Saya sudah melihat orang punya uang yang banyak, saudara. Mereka gak bisa nikmati hidup. Bahkan untuk menikmati jeripayamu, itu juga adalah anugerah Tuhan. Pengkhotbah 3 berkata, semua adalah kesia-siaan. Aku telah melihat manusia berusaha berjeri lelah di bawah matahari, mengumpulkan semua yang dia punya. Tetapi di dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan begini, tetapi untuk bisa menikmati segala jeripayamu, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Karena banyak orang bisa cari, tapi gak bisa menikmati. Untuk bisa menikmati berkat Tuhan, engkau butuh anugerah Tuhan. Banyak orang salah. Dia berdoa hanya untuk bisa cari berkat, dikasih. Berkat itu, maaf saudara, kekayaan uang, kalau engkau mengkonotasikan berkat hanya uang dan kekayaan, maka saya mau bilang setan juga bisa kasih. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya kok. Tapi apakah itu arti berkat bagi kita orang percaya? Bahkan untuk bisa menikmati jeripayahmu, sedikit atau banyak, engkau butuh anugerah Tuhan. Benar gak saudara? Ada orang waktu muda gak bisa makan sate kambing. Kenapa? Gak punya duit. Begitu tua tetap gak bisa lagi. Kenapa? Kolesterol. Itu namanya gak bisa menikmati berkat kan. Tidak dikasih anugerah kan. Saya bersyukur saudara. Saya kalau lagi drop saya harus cari duren. Loh itu duren jadi obat saya. Sate kambing itu jadi obat saya. Ya darah rendah ya. Sering drop itu. Tapi hidup ini untuk bisa menikmati pun itu anugerah. Ya, mari kita hidupi firman ini. Bahkan kita mau bilang Tuhan kami mau masuk dalam dimensi yang baru. Ini adalah waktu pemutarbalikan keadaan. Kalau waktu yang lalu kita sudah hidup mungkin di bawah kutuk, kita menikmati semua yang tidak baik, saya undang para imam musik maju ke depan. Biar hari ini kita mau bilang Tuhan, kami mau menikmati sesuatu yang baru dengan Tuhan. Dan kami mau membayar harganya. Kami mau menghidupi setiap firman yang Tuhan sudah katakan. Dan kami mau mencapai standar-Mu Tuhan. Karena untuk itu pun kami butuh anugerah dari Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Oh, kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Kami butuh perkenan-Mu.
Engkau yang memampukan kami meninggalkan semua yang tidak berkenan dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami dalam pertobatan yang sungguh di hadapan-Mu. Bawa kami hidup dalam standarnya Tuhan. Kami yang harus berubah. Karena standar Tuhan itu tidak bisa dirubah. Kami yang harus berubah Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kami menyepelekan setiap firman Tuhan. Tapi Tuhan mampukan kami untuk menghargai setiap firman-Mu dan menghidupinya. Karena itulah kebahagiaan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Bapa. Kami butuh anugerah Tuhan bahkan untuk menikmati hidup ini. Untuk menikmati jerih payah kami. Kami butuh anugerah Tuhan. Biarkanlah Tuhan jemaat-Mu yang ada di gereja ini selalu mau merendahkan hidup hati mereka di hadapan Tuhan. Bahwa kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Bahkan tahun-tahun ke depan kami lebih lagi membutuhkan Engkau Bapa. Kami percaya orang yang hidup bergantung kepada Tuhan akan melihat janji-janji Tuhan. Penyertaan-Mu atas hidup kami. Perlindungan-Mu ada atas hidup kami. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu.